kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Timothy Roy, KMAPF FT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak Pendeta Handi sebagai host kita. Mari kita akan tunduk kepala sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kesempatan yang Kau beri kepada kami adalah kesempatan yang luar biasa, di mana domba-dombamu dan para hamba Tuhan di dalam sinode GKG ini datang di hadirat takhta-Mu yang maha kudus. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, kami boleh berkali-kali datang sujud di ujung kaki-Mu di takhta-Mu melalui doa, penyembahan, dan pendengaran kami dan ketaatan kami akan firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada tiap pribadi kami. Engkau tahu semua macam masalah, kelemahan, dan kejatuhan, dan kegagalan, dan keberantakan kami. Itu sebab Engkau akan membangun kami kembali, mengutuhkan kami, dan memberikan kuasa-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa bagi kami melalui firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita kembali pada part 24, bagian yang ke-24. Dan hari ini ada sisa 137 hari di dalam tahun ini. Ya saudara, 137 masih cukup lama ya saudara. Kalau Tuhan memberi hidup kita sampai akhir tahun, maka masih ada kesempatan 137 kali berapa mujizat, berapa jawaban yang kita bisa terima dari Tuhan. Bayangin, itu semua bisa terjadi pada saudara, pada saya. Bila kita memiliki perjanjian Allah yang hidup, apa yang kita percayai akan terjadi kepada kita. Amin. Tetapi apa yang kita ragukan, apa yang kita bimbang, juga terjadi pada kita. Sekali lagi saya menganjurkan Anda ambil yang Anda percayai. Bahwa Tuhan 137 hari yang tersisa, hamba mengklaim janji firman yang hamba belum dapat. Yang barangkali sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, hamba memohon namun Engkau belum memberi kepada hamba. Malam hari ini Tuhan, Engkau berkenan memberi yang terbaik dalam hidup hamba. Siapa yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Lebih keras lagi. Semua beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, walaupun kita tidak bertatap muka, hanya melalui layar monitor, tetapi saya mohon saudara semangat. Ya, di gereja kalau tidak semangat, saya minta diulangi. Ya saudara, saya tidak mau ada jemaat tidak semangat. Apa sebab? Percuma dia datang sama Tuhan. Ya, itu sebab Anda semua dan saya harus semangat supaya tidak percuma. Amin. Para kekasih, saya masuk bersama Anda pada 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, kenapa kita perlu 10 hal ini? 10 tekad. Saudara, orang dunia itu juga punya tekad-tekad semacam yang kita pelajari ini. Jangan pikir cuma kita orang Kristen. Mereka juga bertekad loh saudara. Dan mereka pada parameter mereka merasa berhasil. Saya ulangi, pada parameter mereka merasa berhasil dengan tekad-tekad mereka yang mirip seperti yang saya sampaikan ini. Dan jangan lupa kita baru pada tekad yang ketiga. You can get it over. Anda bisa mengatasi semuanya. Itu sebab para kekasih, ini adalah sesuatu hal yang istimewa yang Tuhan mau berikan pada jemaat Tuhan di dalam lingkup GKG kita. Para kekasih, Yosua 1 ayat 8 dan 9 tidak usah dibaca. Saudara sudah paham karena membacanya di rumah. Kita sejak 3 pelajaran yang lalu, kita masuk pada subtema. Saudara, secara spesifik kita mengembangkan 10 tekad. Pada tekad yang ketiga, you can get it over. Engkau bisa mengatasi semuanya. Dengan subtema, prospek mulia. Hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Ya saudara, pastilah ya, siapa orang yang bisa menang? Siapa yang orang bisa menanggulangi? Sebagaimana tekad kita yang ketiga. Kalau dia bukan domba yang baik, dia bukan hamba Tuhan yang baik, tidak mungkin pencobaan di dalam dunia, daya tarik iblis dan duniawi begitu kuat, daya magnetisnya, daya mistiknya. Saudara, itu luar biasa kuatnya.
tidak sedikit kaum pilihan Tuhan gugur dan masuk di dalam hukuman yang kekal. Kenapa? Karena tidak waspada. Saudara, sehebat apapun seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, bila tidak waspada, dia pasti terjatuh, dia pasti terseret dengan gaya magnetis daripada iblis yang sungguh luar biasa. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua memperhatikan baik-baik. Ya, subtema ini prospek mulia. Saya tidak usah ulangi arti kata prospek, sudah beberapa kali kita melihatnya. Saya langsung pada kenapa kita harus mempunyai prospek yang mulia. Pertama-tama karena kita anak Tuhan. Katakan, karena saya anak Tuhan, maka saya pasti memiliki prospek yang baik, prospek yang mulia. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, jadi prospek mulia hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Ya, jangan lupa. Kenapa saya mengatakan domba yang baik? Karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik itu bukan saya. Gembala yang baik bukan pendeta saudara. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo, saya melihat di sini. Siapa yang belum tepuk tangan? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ya, para kekasih. Para kekasih, kita akan melihat berprospek mulia berarti jadilah saksi Kristus. Dan dengan demikian saudara menjadi saksi dengan tanda ajaib. Ada saksi sementara karena dia ditolong luar biasa, harusnya mati tidak jadi mati, ya saudara, maka dia menjadi saksi Kristus. Tetapi hanya temporer, insidental, karena dia dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kematian karena operasi, ya, karena kecelakaan atau karena musibah, karena bencana alam. Dia dilepaskan karena orang jahat yang mau menikam dia dilepaskan, lalu dia menjadi saksi. Tetapi dia tidak menjadi tanda ajaib. Kalau menjadi saksi itu temporer, itu insidental, itu kadangkala. Tetapi kalau kita menjadi tanda ajaib, itu seumur hidup kita itu menerima anugerah terus-menerus dari Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini bukan orang biasa. Kita ini orang yang dihargai, dipermuliakan, dan dipelihara oleh Tuhan. Karena kita menjadi tanda ajaib. Ya saudara, itu sebab marilah saya ingin supaya kita ini berprestasi dalam hidup menjadi tanda ajaib. Saudara, prestasi kita bukan mengumpulkan uang yang banyak. Bisa membangun bangunan rumah yang monumental, yang bagus, yang tinggi nilai seni arsitekturnya. Tidak. Bukan memiliki kendaraan yang mewah. Bukan kita mempunyai perhiasan yang banyak, ibu-ibu. Kita berprestasi bila kita menjadi tanda ajaib. Tanda ajaib sekali lagi adalah satu sifat karakteristik dari Allah. Di mana Allah akan memberikan kepada kita selalu mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Kita kalau berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak dapat. Jangan salahkan Tuhan. Kemungkinan besar salah saya. Kemungkinan besar salah saudara sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai komitmen. Kita hanya ingin menerima mujizat sesekali waktu. Secara insidental saja. If we ask God to do something great, miraculously in our life, then God would not give to us. Why? It is because we only want to get the miracle once or twice or 3 times. We not surrender our life totally to become the sign of wonders, tanda ajaib, to others, to many peoples. If you say to God, Lord, I want to be a sign of wonder of you, because you always and ever give to me, so that people can see in my life that you are working with your wonderful power into my life. Kalau saudara bertekad dan berkomitmen kepada Tuhan, bahwa saudara mau dipakai untuk menjadi tanda ajaib,
Ya, ingat ya, Tuhan memakai orang bukan untuk berkhotbah saja, untuk menerima karunia kesembuhan, atau karunia bernubuat, karunia mengucapkan kata-kata dalam bahasa roh, glosolalia saja, karunia menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Bukan itu saja. Ada karunia tanda ajaib para kekasih. Sekarang kita semua yang berkumpul pada saat ini, hendaklah kita minta supaya tanda ajaib selalu mengiringi hidup kita. Dan kita menjadi kesaksian dari Tuhan. Itu menjadi seseorang yang akan sangat diperhatiin, sangat dipelihara sama Tuhan, sangat dijaga, sangat dijamin oleh Tuhan. Karena saudara istimewa, saudara menjadi tanda ajaib. Tuhan tidak kasih iblis atau orang jahat mengganggu saudara. Karena saudara kepingin menjadi tanda ajaib. Itu sebab minta dalam Bible study, melalui Zoom ini, saya mengharapkan kita semua memohon kepada Tuhan. Dari dasar hati kita, Tuhan jadikan hamba tanda ajaib bagi banyak orang. Supaya engkau selalu memelihara, selalu membuat hamba aman, secure, sejahtera, happy, setiap hari. Karena hamba menjadi tanda ajaib. Yang merindukan demikian, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, 2 ayat ini kita akan buka dari Alkitab dari Mazmur 71. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Seorang saudara tolong membacakan bagi kita. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Amin. Pak Jono, terima kasih. Saudara, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Saudara, jadi kita menjadi tanda ajaib. Ketemu si A heran. Kenapa dia berubah ya? Si A itu heran sama aku, kenapa aku berubah? Kenapa aku dekati? Kenapa aku bisa sembuh? Kenapa aku bisa mendapat kedudukan dan posisi yang baik? Ini contoh. Selalu ada tanda ajaib dalam hidupku. Nah, seolah-olah ayat ini dengan narasi dan diksi yang lain mengatakan demikian. Orang heran. Kok aku yang tidak berharga, tidak berpendidikan, miskin, aku bisa menjadi tanda ajaib. Saudara, ini loh, Tuhan yang cari ini orang adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mudah, tidak sukar untuk menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber belas kasih. Tidak ada seorang pun yang benar. Namun Tuhan mau pilih dari orang-orang yang tidak benar ini. Tuhan mau pilih saya dan Anda. Supaya kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Dan kalau saudara menjadi tanda ajaib, pastilah saudara ini adalah tempatnya Tuhan memberi keajaiban kepada saudara. Sehingga orang-orang pada kagum dengan saudara. Itu sebab ayat ini harus saudara pegang. Tidak boleh bimbang dan ragu. Harus yakin. Tuhan, hamba ikut di dalam Zoom Bible Study kali ini. Hamba mau pulang malam nanti dengan menerima tanda ajaib dari Tuhan. Semua yang mustahil di rumahku, di tubuhku, pada semua masa depan hari tuaku. Semua yang mustahil, tidak mustahil. Karena engkau menjadikan aku tanda ajaib. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, mantap ya saudara. Enggak boleh bimbang. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kelima sekali lagi. Tolong seorang saudara bacakan buat kita. Yesaya 60 ayat 1 dan 5. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat dalam ayat yang pertama dari Yesaya 60 ya. Bangkitlah menjadi teranglah. Ya, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ya, tadi tanda ajaib.
kita menjadi tanda ajaib. Ya, karena anugerah Tuhan. Artinya kita tidak berjasa apapun. Cuma kita kepengen dipakai. Cuma kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima kita. Maka jadilah kita tanda ajaib bagi banyak orang. Amin. Nah, sekarang yang kedua, saudara, dalam ayat 1 dari Yesaya 60, Tuhan ingin sesuatu dari kita. Ini agak berbeda dengan Mazmur 71 ayat yang ke-7 tadi. Dalam Yesaya 60 ayat 1, Tuhan ingin apa sih? Tuhan ingin kita bangkit. Katakan, Tuhan ingin saya bangkit. Ya, kelihatannya belum semua. Ayo bilang ya. Tuhan ingin saya bangkit. Dan menjadi terang. Supaya Tuhan memberkati saya dan memuliakan saya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Sekarang yang kedua ini, Yesaya 60 ayat 1. Tuhan ingin kita menunjukkan sesuatu tindakan proaktif. Jemput bola. Kita harus ada satu keaktifan. Ya saudara, tadi Mazmur 71 ayat 7, kita ini pasif, kita cuma menadahkan tangan dan membuka hati. Dan jadilah kita tanda ajaib. Hebat itu hebat. Sekarang Tuhan mau memberi yang lebih hebat lagi sebetulnya. Sesuai dengan ayat 5 yang nanti akan saya jelaskan. Yaitu ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jadi kalau kamu nggak bangkit, kamu tidur terus, kamu tengkurap terus, kamu tidak ada satu kegiatan sama sekali. Kamu pasif, kamu apatis, kamu pesimis. Maka kamu nggak bisa jadi terang. Kalau kamu tidak bisa menjadi terang, aku tidak bisa bikin apa-apa sama kamu. Itu sebab nasihat permintaan dari Tuhan malam hari ini buat kita semua. Baik para hamba Tuhan yang kekasih, maupun jemaat Tuhan yang kekasih. Ayo bangkit. Jangan kita ini terus saja pasif. Aku ngikutin aja deh. Asal aku datang ke gereja, tepuk tangan, angkat tangan, berdoa, memberikan korban, ya, makan perjamuan kudus atau pengurapan minyak, aku pulang selesai. Saudara, itu namanya saudara pasif. Saudara tidak bangkit menjadi terang. Kita bangkit menjadi terang itu apa maksudnya? Tuhan ingin supaya kita ini, saudara, kalau kita bangkit, kita meninggalkan kegelapan. Kegelapan kita tinggalkan. Lalu Tuhan memberikan pada kita terangnya yang sempurna. Sehingga kita hidup dalam terang Kristus. Saudara, di mana ada terang, iblis tidak berani mendekat. Katakan amin. Itu sebab tidak sedikit anak-anak Tuhan ketakutan pada tipu daya iblis. Dan tunduk melakukan permintaan iblis. Kenapa? Karena dia tidak bangkit. Dia tidak stand up. That's why God asks every one of us in particular, privately, we have to raise up. And we have to be upright to God only. If you and I doing such kind, whatever God asks every one of us to do that, this commandment we do, then God will give to us a very big miracle upon us, more than Psalm 71 verse 7. Tuhan akan membuat mujizat lebih besar dari Mazmur 71 ayat yang ke-7 tadi. Kenapa? Karena kita bangkit, kita tidak pasif. Tetapi kita proaktif, progresif, dinamis. Saudara. Nah, orang yang ada kegerakan Tuhan, orang yang tidak mau melempem, orang yang mau bertindak, adalah orang yang menjadi kekasih Tuhan. Itu sebab tidak heran, di sini kita melihat, bangkitlah dan teranglah. Maka apa yang tadi kita sudah baca ayat yang kelima dari Yesaya 60, maka kekayaan dari seberang laut, kekayaan dari bangsa-bangsa akan datang kepadamu. How we can get all the wealthiness of God? Gimana kita bisa menerima segala kekayaan dari Allah? God will bring it to you.
you not do something to get that wealth, such kind of materials or finance so abundantly. No. You just receive from God. Why? Because you have already stand up, uprightness to God. And this is why God gave to you all His mercy, His kindness, and His love to you so abundantly. Just only two things God wants you to do. The first one, rise up. If we rise up and also we become the light of God, kita nomor satu, bangkit berdiri, tidak malas, tidak pasif, dan nomor dua, kita menjadi terang. Nah, itu kegiatan kita yang membuat Tuhan menghantar segala berkat-berkat yang istimewa dalam hidup saudara. Jangan sebut cuma berkat rohani saja, tetapi berkat jasmani dan keuangan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, proteksi, pembukaan jalan, masa depan anak-anak keturunan kita. Itu dahsyat loh saudara. Jadi sekali lagi ya, chemistry-nya saya mau ulangi. Mazmur 71 ayat 7. Itu saya dan Anda tidak bikin apa-apa. Kita ini cuma menadah karena Tuhan jatuh hati sama saudara. Tuhan jatuh hati sama saya, lalu Tuhan membuat kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Amin. Gitu aja. Tetapi ketika kita masuk pada Yesaya 60 ayat 1 dan 5, maka ada satu perubahan yang Tuhan kehendaki terjadi sama saya. Perubahan terjadi sama Anda. Apa itu? Bangkit dan menjadi terang. Saudara, kita tidak boleh pasif, pesimistis, apalagi apatis. Dia aja biar, dia kan yang jadi pelayan sidang, dia yang jadi pendeta, dia yang jadi penginjil, dia yang menjadi guru sekolah minggu, biar dia yang aktif-aktif saja. Aku cuma ikut aja ke gereja. Saudara, maka engkau sampai mati nggak dapat hal yang besar. Sampai mati, tidak dapat. Gimana orang macam saya dan Anda bisa mengubah peraturan Allah? Nggak mungkin kan? Tuhan hanya meminta saya dan Anda proaktif, dinamis, ya, harus aktif kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dikirimi. Dikirimi, katakan, saya akan menjadi, halo, semua ikuti. Saya akan menjadi orang yang dikirimi. Pemberian-pemberian Allah yang luar biasa dalam sisa hidup saya. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Tuhan itu hanya jatuh hati kalau saya ngikutin dia. Nurut sama dia. Tetapi kalau saya tidak nurut sama dia, Tuhan gak kepengen ngelihat saya. Tuhan gak kepengen ngelihat saudara. Percaya deh. Itu sebab saudara dan saya harus bikin Tuhan tuh jatuh hati sama kita orang. Gimana caranya? Ya mudah lah. Masa kita gak tahu, orang dewasa mesti tahu deh. Gimana caranya mengambil hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Masa gak tahu caranya? Omong kosong. Pasti karena kau tidak suka. Kalau kau suka, kau pasti tahu bagaimana caranya menyenangkan hati Bapa. Amin. Itu sebab minta supaya saya dan Anda ini pada sisa umur hidup yang gak tahu kapan matinya, kapan selesainya, kapan finishnya. Kita gak tahu kan? Itu sebab kita harus minta, Tuhan, mumpung hamba masih hidup, izinkan hamba mengicipi segala kebaikan-Mu. Seperti engkau mengatakan, icipilah betapa baiknya Allah itu. Hamba ingin mengicipi Tuhan. Berikan kepada hamba kesempatan untuk hamba boleh mengicipi segala kebaikan-Mu. Bukan karena hamba punya uang. Hamba bisa mengicipi, tidak. Lain kali kalau saudara tidak punya uang, saudara berarti tidak akan mengicipi hal yang baik. Itu bukan maksud Tuhan. Itu bukan konteks pelajaran yang Tuhan inginkan. Maksudnya, kalau saudara betul-betul taat kepada firman,
saudara boleh mengicipi apa yang belum pernah saudara icipin dalam hidup saudara. Ya saudara, di dunia ini ada begitu banyak jenis masakan, makanan, snack, minuman yang kita belum pernah coba. Saya yakin itu bagus dan enak-enak semua. Ya sudah, cuma kita ini belum ada kesempatan mengicipi. Oke, tidak apa-apa. Ya saudara, saya dulu dengan Ibu Gembala pergi kemana-mana. Ya kita cuma ingin mengicipi juga makanan-makanan setempat. Ada yang gak enak rasanya, dan sangat tidak enak juga ada. Sudah kadung beli harganya mahal lagi. Ya, akhirnya ditinggal di meja, gak bisa diicipin. Tetapi ada yang lebih banyak yang bisa diicipin. Wow. Wah, di negara saya gak ada ini makanan ini. Nah, tetapi saudara, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, itu sangat penting untuk saudara icipin. Untuk saya icipin. Cicipilah. Betapa baiknya dia. Ya, saya ulangi. Kita perlu mengicipi apa? Kata mengicipi itu adalah sedikit. Ya, sedikit. Untuk apa? Untuk kita, untuk lidah kita mengetes. Aku mau ambil lebih banyak, atau sudah cukup segini aja. Ya, saudara, kalau di satu meja prasmanan, dalam satu pesta barangkali, atau satu restoran, maka tidak akan saudara itu ngambil di sana banyak, sini banyak, sebelahnya lagi yang banyak, sebelahnya lagi yang banyak. Ya, piring saudara akan penuh. Saudara akan ambil sedikit, 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 sedikit. Saudara ambil kursi dan meja, saudara icipin. Dari 5 macam yang saudara ambil sedikit demi sedikit tadi, saudara bisa menilai kan? Nah, mana yang akan saudara kunjungi lagi dan ambil lagi lebih banyak? Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengicipi, dan Dia menjamin semua yang kau icipin dari aku semuanya baik. If you taste anything from me, then you will be happy, your heart will be merry, because you find the best, the nicest dish and food and drink that I give to you. In many aspects of your life, I give to you. You just try a little bit and taste it. After you taste it, you will decide that you are willing to eat more, to drink more of that kind of food. Jadi perkataan dari Tuhan, supaya kita mengicipi kebaikannya, adalah supaya saya dan saudara ini jangan meninggalkan mejanya Tuhan. Dia selalu akan menghidangkan prasmanan yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup saudara. Pasti. Dan itu luar biasa sekali. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya dan Ibu Gembala bersama dengan Rema Raymond sekeluarga, dengan 2 cucu saya, Abby and Sarah, dari Kanada. Kami 6 orang, kami pergi ke Las Vegas. Ya, saudara mikir, pendeta kok ke Las Vegas? Itu kota dosa loh. Ya, siapa bilang? Ya, tidak ada dosa mau ngampirin saya. Nggak ada yang berani. Ya, saudara. Memang dikatakan itu sin city, kota dosa. Tetapi saudara mesti tahu, di situ banyak penginjilan. Di jalan-jalan itu para penginjil itu berteriak-teriak. Mereka naik pada satu tong kotak, lalu mereka pakai mic, dan mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang berjalan, yang di pintu kasino, menuju ke kasino satu, ke kasino yang lain, yaitu kota perjudian. Tetapi saudara mesti tahu, ada nilai baiknya. Ini kota adalah salah satu kota terindah di dunia di bidang arsitektur. Dan saya paling suka arsitektur bangunan. Ya saudara, karena itu bidang saya. Dan di sana itu serba semuanya itu modern sekali. Ya saudara, jadi jangan anggap di situ tuh mesti orang berjudi, tidak. Saudara,
Hari Minggu kami ke kebaktian. Saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa pada Tuhan, bagi seorang anak Tuhan, ya, di mana dia berada, maka Tuhan bersama dengan dia, dia tidak akan berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara pernah membaca dalam surat Titus pasal 1 ayat 14, bagi orang berdosa semuanya dosa, tetapi bagi orang suci semuanya suci. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi bagi saya dan Ibu Gembala dan anak cucu saya, kami melewati kasino-kasino. Ya saudara, kami pergi ke mall-mall yang sangat mewah di sana. Nah, kami membeli tiket untuk makan selama 2 malam. Selama 3 hari 2 malam. Dan tiket itu cukup mahal, ya, satu tiket untuk satu orang, kecuali anak-anak free. Ya, jadi kami 4 orang dewasa, kami beli tiket dan dipasang pada pergelangan tangan kiri atau kanan, ya saudara, sehingga kita tinggal men-scan saja pada satu sensor dan kita boleh masuk. Sehari saudara mau makan 20 kali boleh. Di restoran-restoran, di hotel-hotel yang sangat mewah, semuanya di sana hotel paling mewah di dunia. Ada di Las Vegas. Saudara, ya. Jadi kita capek, ayo kita makan coba, ya. Kita mau menggunakan, ya, ini kalung, ini gelang ajaib kita. Untuk kita boleh makan sepuas-puasnya. Seenak-enaknya di restoran-restoran Michelin. Ya, dalam bahasa Prancis tulisannya Michelin, adalah restoran-restoran top dunia ada di sana. Jadi kita itu berjalan selalu melewati mall-mall. Kalau di luar itu panas sekali. Las Vegas itu kota panas karena dia padang pasir. Jadi kita lebih baik masuk, dan mereka membuat memang konstruksinya, bangunan-bangunan ini semua bersambung, saudara. Mau hujan, mau panas, kita lewat di dalam semua aircon semuanya. Nah, kita mau makan apa saja, kita mau icipin masakan di seluruh dunia, masakan seluruh dunia, seluruh bangsa. Ada. Saudara, capek duduk, kita tunjukkan, dan kita boleh makan seenaknya kita. Saudara, Tuhan ingin kita mengicipi. Kita tidak mengicipi perkara-perkara dosa. Kita mengicipi perkara-perkara ilahi dan jasmani yang Tuhan beri kepada kita. Saudara mesti tahu bahwa bagi Tuhan, kalau saudara itu menjadi kekasih Tuhan, Tuhan itu menjamin saudara, Dia menjamin saya. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maafkan saya, bila saudara hidup susah, karena keuangan, karena sakit tidak sembuh-sembuh, karena berantem dan bentrok terus dengan pasangan hidup kita, karena apapun saja, saudara datang malam ini kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hamba ingin mengicipi segala kebaikan-Mu, karena Engkau menyajikan kepada hamba. Hamba boleh memilih apa yang hamba butuhkan, apa yang hamba suka. Engkau pasti memberi kepada hamba yang terbaik, kualitas terbaik, bintang yang tertinggi. Engkau pasti memberi kepada kami. Saudara, itu sebab saya anjurkan, dengar jemaat Tuhan, dengar para rekan hamba Tuhan. Kalau mau hidup dipercayai oleh Tuhan, maka harus bangkit dan menjadi terang. Kalau kita bangkit tetap kita gelap, Tuhan gak demen, Tuhan gak senang sama kita orang. Buat apa? Anakku bangkit menjadi sekutunya iblis, kegelapan. Bangkit itu menjadi terang. Kasih tunjuk terang Anda kepada semua orang. Bahwa engkau anak Tuhan. Bahwa engkau berbeda dengan mereka. Bahwa engkau mempunyai kuasa Roh Kudus. Pengurapan Allah ada padamu. Setiap kali engkau mengoles dahi dengan minyak urapan. Setiap kali engkau makan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus. Engkau menjadi berbeda. Katakan, saya menjadi berbeda. Setiap kali saya mengurapi dahi saya, setiap kali saya makan perjamuan kudus.
Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Bagi Tuhan, untuk menyajikan semua untuk saudara icipi itu mudah. Saudara, jangan kecil hati. Di dalam penderitaan, di dalam menanti jawaban Tuhan, tetap teguh. Tetap menjadi sinar terang dari Tuhan. Saudara, jangan pelin-pelan. Ketika engkau butuh aja, engkau menjadi terang. Setelah dikasih, engkau mau menuju pada kegelapan, menjauh dari Tuhan. Hanya mau senang-senang saja. Setelah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Saudara, nggak bagus itu. Itu bukan sifat anak Tuhan. Bukan sifat domba yang baik. Itu sifat domba yang jahat. Saudara, domba yang baik tidak demikian. Bisa dipegang sama Tuhan. Bisa dipercaya sama Tuhan. Engkau berdoa setengah mati supaya Tuhan menjawab kepadamu. Lantas Tuhan menjawab engkau. Dan setelah itu engkau senang-senang di luar Tuhan. Engkau menjauh dari Tuhan. Engkau keduniawian kembali. Engkau bergabung dengan teman-temanmu yang duniawi. Tak kasih tahu ya. Engkau sudah membuat satu kejahatan kepada Tuhan. Kalau engkau menerima pertolongan Tuhan, engkau harus lebih total kepada Tuhan. Kalau engkau total kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tetap menjamin engkau. Itu sebab anak-anak Tuhan, pelajaran dalam Bible study ini penting sekali. Ya saudara, supaya apa? Supaya saya bisa dipercayai lebih banyak. Supaya saudara bisa dipercayai lebih banyak. Jangan sedikit sudah puas. Ya, engkau sebetulnya Tuhan mau pakai Anda dan saya untuk menjadi saluran berkat. Jangan pernah berhenti di dalam pendekatanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Never cease or stop in your following God. Because you follow Him. And He will give to you the reward and everything as a reward to you. That's why if you have already gained and received it, and you go far away from Him, you go astray from Him, and this thing will make God angry to you, and God will leave you. That's why we have to be constantly, faithfully, and be honestly to follow Him in such kind of condition, whatever the condition, we have to earnestly and honestly to God. And He will taking care of you. And He will take hold of you. He will never leave you and throw you. No. He will always take you and keep you and take hold of you. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ini pelajaran penting sekali. Masa ini dunia begitu sulit. Mencari uang sulit, mencari untung sulit. Saudara tahu kan bagaimana? Pabrik-pabrik pada tutup. Pengusaha-pengusaha pada teriak-teriak ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bikin apa-apa. Saudara, lihat. Hampir saben minggu. Pengusaha-pengusaha besar, pengurus-pengurus pusat daripada perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis, segala macam bidang. Itu datang ke Kementerian Perdagangan, ke Wapres, ke Presiden Joko Widodo. Minta supaya ada kelegaan, keringanan pajak, supaya semua politik dumping dari luar negeri di stop dan kita bisa mengalami sesuatu, kita bisa bound up kembali, kita bisa rebound kembali. Kenapa sih? Jangan bilang cuma orang miskin yang susah. Orang yang super kaya susah. Saudara, jadi ini kesusahan adalah milik semua manusia yang masih hidup. Tetapi kalau saudara beda, saudara anak Tuhan, domba Tuhan yang baik, yang setia kepada Tuhan, maka saudara ini dipelihara sama Tuhan. Saudara mengalami keajaiban Tuhan. Bahkan apa yang saudara tidak lihat, tidak dengar, tidak timbul di hati saudara, Allah sudah menyediakan bagi saudara. Itu sebab para kekasih, jangan kecil hati dan putus asa. Tetap makin mendekat kepada Tuhan Yesus.
maka Dia akan menjadi pembelamu. Dia akan menjadi pemeliharamu. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara yang kekasih, inilah pelajaran kita. Dan ini adalah satu hal yang penting sekali. Ya saudara, saya ulangi sedikit ini, ada tambahan sedikit di sini ya. 1. Depresi kegelapan dunia, orang menyerbu terang. Ya, ini ada hubungannya dengan Yesaya 60 ayat 1 tadi. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena menurut Sakaria 8:23, engkau yang menjadi terang, engkau akan menjadi jujukan orang. Orang-orang dari kegelapan pasti datang kepadamu supaya mereka mendapat belas kasihan Allah. Mereka meminta saudara menjadi pensyafaat, menjadi penasehat dan menjadi pendoa mereka. Saudara, kenapa? Karena mereka hidup dalam kegelapan, di dalam bayang-bayang hukuman kekal. Itu sebab mereka mau mencari selamat. Mereka mau mencari selamat kepada siapa? Kepada domba-domba Tuhan yang baik. Bukan kepada pendeta-pendeta, pada semua domba yang baik. Ya saudara, banyak pendeta tidak baik. Itu sebab kita harus menjadi semua, saya dan Anda, walaupun saya pendeta, saya harus menjadi domba yang baik. Karena Dia adalah gembala saya yang baik. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi Dia. Yang kedua, karena kau terang dunia. Jadi ada dua aspek ya, dari bangkit dan menjadi teranglah. Yang kedua, karena kau terang dunia, maka Allah memberi, nah itu tadi ayat 5 dari Yesaya 60. Kelimpahan dari seberang laut. Ya saudara, apa maksudnya? Coba kita akan melihat berikut ini ya saudara. Kelimpahan dari seberang laut. Ya saudara, dalam King James Version 2000, disebutkan kalimatnya, the abundance of the sea shall be converted unto you. Ya, segala kelimpahan dari laut, ya, from the sea, dari laut atau seberang laut, shall be converted unto you, akan dialihkan kepada kamu, akan dialihkan, dirubah, dikonversi menjadi milik kamu. Dari dolar, ya, dari pound sterling, dari yen, ya, dari yuan, atau dari rubel Rusia, semua itu akan dikonversikan untuk datang kepada kamu. Wah, saudara, mungkin kita pikir, apa ya? Aku nggak punya kenalan, nggak punya family di luar negeri, di seberang lautan, apakah aku bisa menerima? Nah ini pelajaran menarik ini saudara. Ya perhatikan. Saudara, kenapa disebutkan dari seberang laut? Ya. Nah, di sini kita melihat tentang hafah. Hafah artinya mengubah dengan kuasa Allah demi mencapai tujuan ilahi. Kalau Tuhan mengatakan the abundance of the cities atau of the capitals, kelimpahan dari kota-kota atau dari ibu kota akan dikonversikan kepada kamu. Wah, itu bisa jadi agak masuk akal. Ya, karena dekat kan satu negara, katakan demikian. Tetapi Tuhan memberikan satu ilustrasi dan ilustrasi yang ilustratif, yang simbolik, yaitu dari seberang laut. Sepertinya kita nggak ada hubungan sama sekali dengan orang asing. Masa mereka mau kirim sama kita? Nah, ya saudara. Tetapi lihat, apa maksud kata converted? Apa maksud dari kata hafah? Yaitu mengubah dengan kuasa Allah demi tujuan ilahi. Nah, ini sudah beda. Karena Allah yang bekerja. Sudah bukan manusia kita. Ya, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan sendiri. Karena hafah. Jadi Tuhan akan mengubah. Kita nggak tahu siapa yang dirubah oleh Tuhan. Ya saudara, mungkin langganan saudara yang sudah lari dari saudara.
dan tidak ambil barang lagi sama saudara, akan dirubah hatinya untuk ambil lagi barang dari saudara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pendek kata, Tuhan mau mengubah situasi ataupun orang untuk bisa mencapai hasil tujuan ilahi. Tujuan ilahinya apa? Memberkati saudara. Katakan, memberkati saya. Ayo, bilang, memberkati saya. Itulah tujuan ilahi. Ya, saudara, jadi jangan lupa ya. Saudara kalau bilang, itulah tujuan ilahi buat saya, saudara akan dapat. Ya, jadi saudara mesti tahu, saudara karena dia yang punya rencana untuk memenuhi nubuatan bahwa kelimpahan dari seberang laut akan datang kepadamu, maka dia yang akan kerja dong. Dia yang akan mengkonversikan semuanya. Jadi saudara tidak usah kecil hati. Amin. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan akan mencukupi bahkan melimpahi saudara. Bisa jadi penghasilan saudara bukan hanya rupiah, tetapi dolar. Saudara, itu dari seberang laut. Tuhan akan memberi kepada saudara apa yang gak masuk akal kepada saudara. Even though it is a very impossible, the things, the working of God that full with impossibilities. No matter what, God is able, and God has the power and authority. He is able to do anything to convert it. So many abroad things from out to become yours, to become mine. Jadi kita tidak usah kecil hati. Itu adalah urusan Tuhan. Untuk memenuhi Yesaya 60 ayat 5 adalah urusan siapa? Urusan Tuhan. Ya, saya tutup di sini. Itu sebab contohnya Allah mengubah air sungai Nil menjadi darah. Dan Musa diberi kuasa membelah laut Teberau atau laut merah untuk membawa umat Israel selamat dan menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Ya, ini membutuhkan hafah, perubahan ilahi. Katakan, perubahan ilahi akan terjadi buat saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, sekarang saya akan menunjukkan film singkat ya tentang bagaimana Musa mengubah air menjadi darah. Mari perhatikan. Tongkat Musa dimasukkan dalam air dan air menjadi darah. Ini Firaun. Lihat, semuanya menjadi darah. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Supaya engkau boleh tahu bahwa inilah kuasa dari Allah. Akan ada 7 hari kehausan di seluruh Mesir karena tidak ada air tawar. Lalu Firaun mencoba dengan ilmu sihir. Hai air yang kudus, engkau akan menjadikan dia mengatakan, hai air yang suci, jadikanlah kembali darah menjadi air. Tetapi justru airnya menjadi darah yang ada di dalam dia punya buli-buli. Saudara, ini namanya hafah. Demi mencapai tujuan ilahi, Allah bisa melakukan perubahan-perubahan mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kalau saudara di dalam satu keadaan yang bagi saudara mustahil, bagi saya mustahil.
Saya dan Ibu Gembala itu, barangkali sudah lebih dari 50 kali ngalami kemustahilan yang tidak masuk akal sama sekali. Yang sangat berat, amat mencekam kami berdua. Tetapi kalau Tuhan membuat jalan keluar, itu semata-mata ajaib. Itu sebab siapa yang ada di dalam satu keadaan saat ini, aku dalam keadaan yang sulit, keuangan, kerjaan, atau anak, atau dengan hubungan dengan suami, atau dengan istri, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Anda membutuhkan semua keajaiban Allah, ini waktunya. Malam ini, Tuhan mau membuat keajaiban bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan kemudian, saudara, saya tadi memberikan contoh. Dan kemudian, Tuhan memberi kuasa pada Musa untuk membelah laut Teberau. Sehingga menjadi dua, dan umat Allah bisa jalan di tanah yang kering untuk lepas dari kejaran tentara Firaun. Sementara Firaun dan pasukannya mengejar, Musa mengedangkan kembali tongkatnya di atas air, dan air kembali berkumpul dan mengubur mereka, orang-orang Mesir dan Firaun, tentara Firaun, mati semua di dalam kuatnya tekanan air. Tekanan air itu dahsyat dan menghimpit mereka menjadi hancur lebur di dalam air. Kita akan melihat fotonya, videonya. Bagi Tuhan apapun akan Dia kerjakan untuk melepaskan Anda. Allah seluas sekalian alam akan melakukan sesuatu yang besar kepada kalian. Lihatlah pada tangannya yang penuh kuasa. Ini hafah. Air laut pun dibelah. Di antara orang Israel ada orang-orang para pengkhianat yang tadi kita lihat. Nah, mereka tidak percaya dan mereka ingin supaya bangsa Israel mati. Firaun berkata, kita akan mengejar. Penasehatnya berkata, jangan, berbahaya. Tetapi dia mengatakan, kita akan kejar. Nah, ini bangsa Israel berjalan. Saudara, sekali lagi, saya ingin mengatakan pada saudara, Tuhan akan berbuat apa saja yang ajaib, bila saudara menjadi tanda ajaib bagi Tuhan. Amin. Jadi besarkan hati saudara malam ini. Saudara akan pulang dari Bible study ini. Saudara akan menerima pemberian-pemberian Allah yang dahsyat dan besar dalam hidup saudara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara mempersembahkan hidup saudara dalam kesetiaan, ketaatan. Hatinya lurus. Hatinya tidak bengkok. Hatinya lurus kepada Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan mengaruniai saudara perkara-perkara yang besar. Sehingga sisa hidup Anda dan keluarga Anda, anak keturunan Anda, orang tua Anda akan menerima keajaiban-keajaiban Allah. Tiada pernah berhenti. Karena itu adalah janji dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Dia berjanji, Anda hanya menerima dan Anda harus bangkit menjadi terang. Maka hal yang lebih besar
akan Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Teguhkan domba-dombamu dan para hambamu yang menerima sabda Tuhan ini. Biarlah kami semua boleh merasakan Engkau semakin dekat dan hadir dalam hidup kami. Dan Engkau mulai mengadakan mujizat-mujizat-Mu bagi kami. Sehingga apa yang mata kami belum lihat, tidak lihat, telinga kami tidak dengar, dan tidak timbul dalam hati kami sekalipun, Engkau akan berkenan memberikan kepada kami. Itu sebab sekarang izinkan hamba bersama para kekasih masuk di dalam pengurapan minyak. Saudara, persiapkan minyak saudara. Bubuhkan sedikit pada jari tangan kanan saudara. Dan biarlah firman yang saudara terima dimeterai dengan minyak urapan ini. Angkat tangan kanan saudara dengan minyak ini dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari ikuti doa saya. Ya, jangan diam, percuma. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada sore hari ini, izinkan dan layakkan hamba mengoleskan minyak ini pada dahi kepala hamba, supaya firman Kau meteraikan dan Roh Kudus melimpah mengurapi hamba mulai malam hari ini. Dalam nama Yesus, saudara silahkan dioles pada dahi saudara dengan kata-kata dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi aku dan aku dijadikan baru. Tubuhku menjadi rumah Roh Kudus. Aku disucikan. Aku akan dipakai menjadi tanda ajaib dan alat kebenaran sehingga hidupku dimuliakan dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Semua haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih yang telah mengurapi kepalanya dengan minyak dan telah menerima pengajaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.